Setelah Oke, setelah belajar keperawatan maternitas di semester 4 ya, gimana kesannya? Susah nggak? Coba sharing. Lumayan, Bu. Oke, susahnya kenapa? Kira-kira yang susahnya di bagian apa? Kan macam-macam tuh. Ada ibu hamil, ibu bersalin, BBL, dan lain-lain. Susahnya di bagian mananya kira-kira? Gimana? Waduh, ini pada bingung nih kayaknya. Susah, Bu. Soalnya susah. Kalau kayak kemarin itu misalkan tinggi apa namanya? eh Porsioluna kayak gitu, Bu. Cara menentukannya itu. Oh, ini yang Terus tryout kemarin ya? iya, yang kalau lihat TTA mah kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Memang kalau dari beberapa tahun belakangan ini tuh udah ada apa namanya kayak revisi-revisi gitu ya untuk soal-soal hukum. Kalau mungkin dulu dia paparannya tuh lebih kompleks, nah kalau sekarang tuh memang udah lebih menjurus gitu sesuai dengan maksud dari pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada para mahasiswanya. Nggak apa-apa kita sambil sharing ya. Nanti kalau misalkan ada yang memang mau didiskusikan boleh sambil jalan. Saya izin share screen ya. Sebentar, sebentar. Kelihatan ya? Iya, Ibu udah terlihat. Oke, baik. Hari ini kita akan sharing tentang keperawatan maternitas. Perkenalkan saya Susan, tadi juga sudah disampaikan sama Nursery bahwa saat ini juga sebagai salah satu staf pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Kalimantan Selatan tepatnya ya. Salam kenal buat semua. Malam ini kita akan sharing tentang keperawatan maternitas. Untuk area keperawatan maternitas sendiri, ini sebenarnya terbagi menjadi 6 lingkup besar. Ada ibu bersalin, ibu hamil, kemudian ibu nifas, bayi baru lahir, kontrasepsi, dan kesehatan reproduksi. Dan di dalam Kespro ini biasanya tuh banyak penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gangguan di sistem reproduksi. Nah, nanti sambil jalan aja, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh kita setelah ini ya. Nah, kita masuk ke soal pertama. Di sini kita ketemu kasus seorang perempuan, dia usianya 24 tahun, status obstetrinya G1P0A0, hamil 39 minggu, dirawat di ruang bersalin pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan infartu. Kemudian kita melakukan pengkajian pukul 17 dan didapatkan data pasien kita tampak gelisah. Kontraksi uterusnya 3 kali dalam 10 menit, durasinya 40 detik, DJJ 150 kali per menit, pembukaan serviks 5 cm dan ketuban utuh. Pertanyaannya, kapankah perawat dapat melakukan pemeriksaan dalam selanjutnya? Silakan. 3 orang apa 2 orang boleh? Yang mana nih kira-kira? Jam 19 ya, Bu. 17, 18. Jam 19 baik ya, Bu. Baik, kita tampung dulu. Ada yang jawab B, ada yang jawab D. Ada lagi? Seberapa sih? Mbak Ati jawabnya D, kemudian Mbak Putri jawabnya C, ada yang jam 19, ada yang jam 20. Kemudian, maaf, ada yang jam 21 juga. Udah Jam ada biasanya. jawaban yang berbeda, ya. Ada D, ada C, ada tadi kawan kita satu orang jawab yang B, baik. Nah, aduh mohon maaf ya, ada gangguan-gangguan suara-suara background di belakang. Jadi di sini kita lihat waktu pengkajiannya. Nah, sebenarnya patokan atau untuk melakukan pemeriksaan dalam itu idealnya kita lakukan per 4 jam. Jadi kalau misalkan nih pasien kita kan dia masuknya pukul 16, masuk Iya. VK-nya dia jam 4 sore, kemudian jam 5 sore kita lakukan pemeriksaan dalam.
Nah, hasil pemeriksaan dalam dia pembukaan serviksnya masih 5 ya, ketubannya juga masih utuh, dia infartu kala 1 fase aktif karena dia pembukaan serviksnya udah lebih dari 4 cm. Ketubannya utuh, artinya belum ada tanda-tanda selaput ketuban yang pecah ya, DJJ-nya juga dalam batas normal, kontraksi juga bagus, masih dalam batas normal. Nah, pertanyaannya kapankah perawat melakukan pemeriksaan dalam selanjutnya, maka kita hitung dari jam 5 sore ini, 4 jam setelahnya adalah jam 21 WIB. Jadi jam 9 malam kita boleh lakukan pemeriksaan dalam lagi gitu ya. Jadi jawabannya nomor 1 itu yang D. Gampang ya. Lanjut ke soal nomor 2. Ini kita ketemu seorang perempuan usianya 21 tahun, P1A0, postpartum hari ke-7, datang ke Poliklinik KIA untuk kontrol pasca persalinan. Hasil pengkajian, pasien kita mengeluh nyeri dan keluar kuning dari area jahitan episiotomi. Kemudian tanda-tanda vital ya. Tanda-tanda vital sebentar, ini tekanan darah 110/70 ya, nadinya 92 kali per menit, meningkat, frekuensi napas dalam batas normal, temnya naik 38,5 derajat Celcius ya. Nyeri area perineum skala 5. Pertanyaannya, apakah pengkajian selanjutnya yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Yang mana nih kira-kira? Silakan kawan-kawan. Ada. Oke, Mbak Ati jawabannya dia jawab yang D. Oke, ada lagi. Ada lagi? Mbak Ati jawabnya yang D. Kenapa kira-kira nih Mbak Ati jawabannya yang D, Mbak? Karena kita lihat apakah ada tanda reda, karena di soalnya keluar cairan kuning dari jahitan episiotomi. Kata kuncinya saya ininya dari situ aja sih, Bu. Oke, baik. Nyeri, ada nyeri, terus suhunya 38, skala nyeri 5. Oke, baik. Mas Ahmad sama jawaban yang D. Wah, oke. Baik, udah ada 2 orang jawabannya. Ada 1 orang lagi deh. Jawabannya sama atau ada yang beda? Silakan. 1 orang, siapa? Ada? Idem nih kayaknya, sama semua. Oke, baik. Sekarang kita bahas ya. Tadi Mbak Ati udah jelasin bahwa jawabannya yang D karena ada beberapa tanda-tanda yang harus diobservasi dan itu berkaitan dengan kondisi pasien saat ini. Oke, baik. Sekarang kita lihat ke soal. Di sini kita lihat pasien kita, dia postpartum hari ke-7 ya, udah seminggu nih nifasnya. Nah, kemudian hasil pemeriksaan lagi kita lihat dia ada jahitan post episiotomi ya di area perineum. Kemudian setelah dikaji lebih lanjut ada keluhan nyeri ya, kemudian keluar cairan kuning dari area jahitan episiotomi. Di sini nadinya juga meningkat ya, temnya juga naik. Nyeri area perineum skala 5 ya. Nyeri sedang lah ya. Nah, pertanyaannya adalah pengkajian selanjutnya tepat dilakukan pada kasus tersebut adalah yang D, benar yang D ya. Kita lakukan pemeriksaan tanda reda. Nah, yang harus kawan-kawan sekalian ingat untuk pemeriksaan atau pengkajian tanda-tanda reda ini memang spesifik dilakukan pada pasien-pasien dengan postpartum yang disertai adanya luka episiotomi. Ya, jadi tanda ini wajib kita lakukan pengkajian ya. Reda ini tuh singkatan ya, kawan-kawan mungkin ada yang udah lupa atau lupa-lupa ingat gitu ya. R-nya ini redness atau kemerahan ya, ini salah satu tanda-tanda infeksi juga kalau misalkan kita temukan di area luka episiotomi.
Kemudian E yang pertama ini edema ya, kita amati ada bengkak nggak di area sekitar luka episnya. Kemudian E yang kedua ini ekimosis. Kemudian E yang kedua ini kita amati ada kebiruan nggak di area sekitar luka ya. Itu juga mengindikasikan adanya tanda-tanda risiko untuk perdarahan dan lain-lain. Kemudian D-nya ini discharge ya. Jadi kita amati nih ada cairan apa yang keluar dari area luka episnya. Kemudian A-nya ini aproksimasi. Kita amati perlekatan area tepi lukanya bagus apa enggak. Kalau misalkan ada tanda-tanda infeksi seringkali perlekatannya juga jelek ya. Gampang. Jelas ya untuk soal nomor 2 ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oh, kok nggak bisa pindah? Oke. Nah, sekarang kita ketemu kasus ya. Seorang perempuan berusia 30 tahun, P2A0 datang ke Poliklinik KIA dengan keluhan terdapat benjolan pada payudara kiri. Hasil pengkajian, pasien mengatakan benjolan semakin lama semakin membesar, immobile ya, kemudian ada nyeri juga, teraba massa dengan diameter 2 cm. Nah, pertanyaannya, apakah pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan pada kasus tersebut? Yang mana nih kira-kira nih kawan-kawan? Silakan. Silakan. Oke, di kolom chat. Bentar, saya lihat. Oke, banyak yang jawab C. Kenapa kita lakukan mamografi? Kenapa enggak yang lain? Satu orang deh. Silakan. Mamografi pemeriksaan untuk melihat itu, Bu, melihat tumor apa kista di dalam di itunya di mamainya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, benar jawabannya yang C ya. Kenapa yang C tidak yang lain? Karena satu, untuk ronsen dada ini tidak spesifik mengkaji ya. Sedangkan kasusnya pada pasien kita udah jelas dia ada benjolan di area mame, di area payudara kiri. Jadi kalau misalkan ronsen dada ini belum spesifik gitu. Ya, kemudian untuk biopsi ini belum perlu ya, apalagi kolposkopi. Kemudian untuk USG payudara, idealnya memang untuk USG payudara itu kita gunakan untuk mengidentifikasi bentuknya, kemudian apa namanya, ukuran dan lokasi benjolan. Tapi kan ini sudah di kasus sudah terdapat paparan ya, ada massa diameternya sekian, lokasinya udah jelas. Nah, jadi kalau misalkan untuk USG payudara dirasa belum tepat untuk kasus ini, yang tepat adalah mamografi. Ya, jadi kalau mamografi ini kan dia lebih spesifik ya. Kita bisa pakai juga untuk screening ya ke arah adanya kelainan pada payudara, bisa tumor atau bahkan kondisi kanker ya, karena dia spesifik untuk mendeteksi kondisi jaringan juga di sekitar benjolan tersebut. Oke, gampang. Lanjut soal nomor 4. Di sini kita ketemu kasus seorang perempuan usia 57 tahun datang ke poliklinik ginekologi dengan keluhan nyeri saat berhubungan dengan pasangan. Hasil pengkajian pasien mengatakan sudah 1 tahun tidak menstruasi, kemudian jarang melakukan hubungan seksual dan belum pernah mendapatkan informasi tentang menopause. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? Oke, ada yang jawab E, ada yang jawab D. Kita tampung. Silakan. Yang lain. Oke, ada 2 jawaban ya. Ada yang jawab defisit pengetahuan, ada ketidakefektifan
pola seksual. Pindah-pindah lagi nih. Oke, baik. Kenapa kira-kira yang D, kenapa yang E? Silakan. Karena di sini ditanyakan Bu tentang pasiennya mengatakan ada belum pernah mendapatkan informasi tentang menopause Bu. Yang belum pernah mendapatkan informasi kan kayak defisit pengetahuan. Oke, baik. Terima kasih. Yang ketidakefektifan pola seksual deh. Silakan. Gimana kira-kira? Karena ada data ini ya, jarang koitus ya. Jadinya diambil jawaban yang E. Oke, baik. Sebenarnya tuh semuanya bisa diangkat ya. Maksudnya kalau untuk jawaban di sini tuh cemas bisa jadi, nyeri akut juga ada ya. Cuman disfungsi seksual juga bisa mengarah ke situ. Tapi memang ada beberapa pertimbangan atau apa namanya beberapa hal yang harus kita sesuaikan juga dengan tanda gejala yang muncul pada kasus kita. Oke, sebentar. Kok tutup saya ada. Ya. Nah, di sini kita fokus pada keluhan pasien nyeri saat berhubungan dengan pasangan. Ini dyspareunia namanya ya, nyeri pada saat koitus. Kemudian pasien kita udah 1 tahun tidak menstruasi, jarang melakukan hubungan seksual dan belum pernah mendapatkan informasi tentang menopause. Masalah keperawatan utama pada pasien tersebut sebenarnya jawaban yang D dan E ini sama-sama benar ya. Tapi gini, jadi kita untuk kasus yang ini kita sesuaikan dengan apa namanya data yang paling kuat yang ada di soal kita. Nah, keluhan dispareunia ini muncul seringkali memang karena lubrikasi di area genitalia pada perempuan itu sudah semakin menurun seiring dengan penurunan hormon-hormon yang ada di dalam tubuhnya gitu. Nah, biasanya untuk kasus-kasus seperti ini kita angkat diagnosis keperawatan utamanya itu ketidakefektifan pola seksual. Nah, nanti baru untuk diagnosis kedua kita angkat defisit pengetahuan. Pasien kita ini arahnya memang udah ke menopause ya. Kemudian kalau misalkan dikaitkan keluhan nyerinya ini muncul dengan riwayat dia jarang koitus, ini amat sangat berpengaruh dan juga apa namanya ada hubungan timbal balik gitu dengan frekuensi atau penurunan hormon yang tadi di awal ya. Jadi karena hormon estrogen progesteronnya juga sudah menurun, otomatis lubrikasi pada saat koitus juga menurun sehingga muncullah nyeri. Apalagi kalau misalkan pasiennya ini apa namanya udah masuk masa menopause kemudian dia jarang koitus karena nyerinya ini tadi, itu bisa jadi ya seringkali kita ketemu pasien juga yang datang ke kita gitu. Dia mengeluh jarang nih koitus. Kenapa? Setelah dikaji karena ada keluhan nyeri ini ya. Nah, makanya untuk menyiasati hal tersebut kita biasanya kasih edukasi untuk penggunaan lubrikasi pada saat koitus. Jadi untuk masalah keperawatan utama pada pasien kita ini sesuai dengan oh iya nggak apa-apa Mbak Putri. Sesuai dengan paparan yang ada, ini arahnya adalah ketidakefektifan pola seksual karena di sini keluhan nyerinya ini muncul ya saat koitus, ini juga apa namanya berkaitan juga dengan frekuensi hubungan seksualnya. Jadi untuk diagnosis utama yang E ya, selanjutnya defisit pengetahuan boleh kita angkat sebagai diagnosis yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, ini kita masuk di soal infartu ya, seorang perempuan usianya 33 tahun berada di ruang bersalin. Dia masuk ke kala 3
Hasil pengkajian, pasien telah diberikan suntikan oksitosin, plasentanya belum lepas, kontraksi uterusnya kuat, bayi masih dilakukan IMD. Tanda-tanda vital masih dalam batas normal ya, temperatur meningkat sedikit. Intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut yang mana kira-kira? Silakan. Oke, di kolom chat sudah ada yang jawab. Yang E, lakukan peregangan tali pusat. Oke, kita tampung Mbak Ati. Ada lagi kawan-kawan yang lain? Oke. Mbak Lia juga sama, jawaban yang E. Ada lagi, satu orang deh. Baru kita bahas. Sama, yang lain sama, atau mungkin ada yang berbeda, silakan. Oke, Mbak Syifa yang C, lakukan masase uterus. Nah, silakan nih, kenapa jawab yang C, kenapa jawab yang E, silakan. Mbak Ati mungkin, kenapa yang E, Kalau Mbak? jawaban yang Kalau jawaban yang E, lakukan peregangan tali pusat terkendali karena pada saat hasil pengkajiannya diberikan suntikan oksitosin dan plasentanya belum lepas, tapi kontraksi uterusnya kuat. Jadi dilakukan peregangan tali pusat terkendali, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Mbak Syifa deh, lakukan masase uterus. Kenapa nih Mbak Syifa? Silakan. Atau Mas Yadi deh, boleh. Silakan. Untuk merangsang pelepasan uterus secara fisiologis, Bu. Oke, baik. Makasih ya. Nah, sekarang kita ke soal. Saya minimize chat dulu. Ya, di sini pasien kita dia udah lewat kala 2 ya. Jadi kalau dalam proses persalinan itu ada 4 kala. Ya, mungkin ini review singkat ya, mengingat kembali materi di semester 4 kawan-kawan di keperawatan maternitas. Untuk proses bersalin itu ada 4 kala. Jadi ada kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Nah, di kala 1 itu ada 2 fase. Fase aktif dan fase laten. Jadi kalau pembukaannya 1 sampai 4 itu dia kala 1 fase laten. Tapi kalau udah lebih dari 4 sampai bukaan lengkap itu fase aktif. Itu yang di kala 1. Artinya dia masih belum ada pengeluaran janin ya. Jadi indikatornya adalah kalau di kala 1 itu pasien udah mulai merasa mules-mules, kontraksi udah bertambah sering gitu ya. Bertambah sering, bertambah kuat. DJJ-nya juga bagus gitu ya. Kemudian adanya pembukaan. Nah, dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10 kalau dia lengkap. Itu di kala 1. Kemudian di kala 2 ini kita lihatnya dari pembukaan lengkap itu sampai dengan janin lahir. Ya, itu kala 2. Nah, sedangkan kala 3 ini dinamakan kala uri atau kala di mana plasentanya lahir. Jadi dari setelah janin lahir ya, bayinya lahir kemudian sampai plasentanya juga lahir itu namanya kala 3 atau kala uri. Baru kemudian masuk di kala 4. Nah, di kala 4 ini adalah periode pemantauan atau observasi 2 jam postpartum. Jadi 1 jam pertama itu per 30 menit kita observasi TTV, kesadaran, kemudian tanda-tanda yang lain gitu ya, ada perdarahan atau enggak. Nah, itu kita amati, kemudian 1 jam keduanya itu per 15 menit. Maaf kebalik. Jadi per 15 menit dulu baru per 30 menit. Jadi kita lakukan pemantauan 2 jam postpartum. 30 menit pertama, kemudian 15 menit pertama, kemudian 30 menit kedua. Nah, kemudian di soal kita di sini pasiennya udah masuk kala 3 ya, artinya plasentanya mau dilahirkan. Nah, suntikan oksitosin seperti kawan-kawan sekalian sudah ketahui itu berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus. Di sini plasentanya belum lepas ya, kontraksi uterusnya bagus, artinya kontraksi uterusnya itu adekuat. Bayi masih dilakukan IMD artinya Apgar skornya bagus.
Nah, kemudian intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut karena ini tuh adanya di kala 3 ya. Oksitosin sudah dikasih, plasentanya belum lepas, kontraksi uterusnya bagus, maka dirasa belum perlu untuk melakukan tindakan masase uterus. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah yang lakukan PTT namanya ya. Lakukan peregangan tali pusat terkendali, disingkatnya biasanya PTT gitu. Jadi untuk soal yang nomor 5 itu jawabannya yang lakukan tindakan peregangan tali pusat terkendali. Kenapa kita nggak lakukan masase uterus? Kontraksi uterusnya masih bagus. Kecuali kalau misalkan pada saat kita mau melahirkan plasenta atau setelah plasentanya lahir, kontraksi uterusnya jelek, boleh kita lakukan masase uterus. Sebelum itu kita raba dulu bladernya penuh apa enggak. Kalau misalkan bladernya penuh, keluarin urinnya dulu baru kita masase ya. Kalau misalkan bladernya kosong, kita langsung masase aja sambil diobservasi uterusnya bagus apa enggak kontraksinya. Gampang ya soal nomor 5. Lanjut soal nomor 6. Nah, di sini kita ketemu kasus seorang perempuan usia 21 tahun, P1A0 pos SC hari kedua, rawat gabung dengan bayi. Hasil pengkajian TFU 1 jari di bawah pusat, kontraksinya bagus, kondisi bayi sehat, BBL 2600 gram, refleks hisapnya bagus, pasien mengeluh ASI hanya keluar sedikit sehingga ibu jarang menyusui. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Silakan kawan-kawan, yang mana kira-kira? Silakan. Oke, di kolom chat sudah ada. Mbak Ati jawabannya, oke, Mbak Ati jawab yang D. Silakan kawan-kawan yang lain. Oke, oke. Rata-rata jawabannya yang D. Baik. Udah kompak banget ini jawabannya yang D. Ya, benar jawabannya yang D. Kenapa yang D? Ini kan kita lihat nih pasiennya ini, pasien kita dia pos SC hari kedua. Ya, kemudian kondisi bayinya bagus ya. Berat badannya juga masih masuk dalam batas kategori normal ya. Kemudian refleks hisapnya baik. Nah, kalau misalkan ada keluhan hari pertama, hari kedua setelah menyusui itu muncul keluhan ASI hanya keluar sedikit, kemudian ibunya jadi uring-uringan karena ASInya keluar sedikit. Nah, itu memang harus kita motivasi ya. Dan harus kita tekankan pentingnya untuk menyusui bayi sesering mungkin. Jadi intervensi keperawatan yang tepat ya adalah yang D. Jadi ini kan refleks hisapnya bagus nih si baby. Jadi kalau misalkan refleks hisapnya bagus, perlekatannya juga oke, itu juga memicu untuk merangsang kelenjar-kelenjar ASI yang ada di dalam payudara untuk memproduksi ASI sebanyak mungkin gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 7. Sekarang kita ketemu kasus seorang perempuan usia 45 tahun datang ke Poli KIA dengan keluhan gatal dan perih pada area vagina. Hasil pengkajian area genitalia tampak merah, sekret vagina banyak, berbau dan berwarna agak kuning. Intervensi yang tepat pada kasus tersebut yang mana kira-kira? Kita anjurkan yang mana? Oke, di kolom chat. Mbak Syifa yang B, merencanakan pemeriksaan pap smear. Mbak Ati yang A, oke kita tampung. Ada lagi kawan-kawan? Wah, ini ada yang B, ada yang A nih. A, B, A, B, A, B gitu ya. Oke, mayoritas jawabannya yang A nih. Silakan, kenapa yang A, kenapa yang B? Satu orang. Yang belum siapa ya? Mbak Putri deh, Mbak Putri, kenapa jawabnya yang A, Mbak? Karena dari data itu ada sekretnya, Bu, terus berbau dan berwarna agak kuning, jadi dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan arusan vagina. Oke, baik, kita tampung. Mbak Putriana Dewi, ada jawabannya yang B. Kenapa nih Mbak kira-kira? Silakan. Baik Ibu, karena hasil pengkajian area genitalia tampak merah, sekret vagina banyak, berbau dan berwarna agak kuning.
Kalau dilihat dari data ini sih sepertinya butuh pemeriksaan pap smear Ibu. Baik, oke, terima kasih kawan-kawan, kita tampung dulu. Nah, sekarang kita balik ke kasus. Di sini pasien kita usianya 45 tahun ya. Ada keluhan gatal dan perih area genitalia, area vagina. Kemudian kita lihat nih hasil observasi, genitalia merah, sekretnya banyak, berbau dan berwarna agak kuning. Intervensi yang tepat pada kasus tersebut adalah kolaborasi pemeriksaan urin. Ini dirasa bukan mengarah ke situ ya. Kemudian kolaborasi USG transvaginal juga ini dirasa belum perlu karena mengingat yang kita observasi juga masih bisa diamati tanpa harus kita gunakan alat ya. Kolaborasi foto ronsen pelvis ini belum perlu untuk ke arah sini. Kemudian merencanakan tinggal 2 jawaban. Ada yang A, menganjurkan untuk pemeriksaan hapusan vagina. Kemudian yang kedua merencanakan pemeriksaan pap smear. Nah, kalau pada kasus-kasus seperti ini, kita lihat tanda gejalanya memang mengarah pada kondisi vaginitis, artinya ada infeksi di area vagina. Ya, jadi kalau misalkan untuk kasus kayak vaginitis atau misalkan dia ada infeksi bakteri, ya seringkali kan kalau misalkan manifestasinya seperti ini, seringkali penyebabnya itu bakteri, ya. Jadi sekret vagina banyak, berbau dan berwarna agak kuning. Nah, jadi memang untuk tindakan atau intervensi yang tepat adalah yang A, kita anjurkan untuk pemeriksaan hapusan vagina. Jadi kita anjurkan pasien untuk hapusan vaginal dulu aja gitu, karena kita curiga pasien kita mengarah pada kondisi vaginitis. Kenapa kita tidak anjurkan untuk pemeriksaan pap smear? Karena tanda gejala yang ada di sini belum mengarah pada perlunya kita lakukan tindakan pap smear, ya. Nah, kalau misalkan di kasus nanti kawan-kawan lihat ada tanda gejala seperti 1, dia riwayat keputihan berulang, sering, ya, hilang timbul gitu riwayat keputihannya. Kemudian yang kedua, dia ada keluhan nyeri pada saat koitus, ya. Kemudian setelah itu ada perdarahan di luar dari siklus haid, ya. Jadi ada tanda-tanda 3 itu biasanya sering muncul, boleh kita anjurkan untuk pemeriksaan pap smear. Tapi kalau arahnya ke kondisi-kondisi yang disebabkan oleh infeksi bakteri seperti ini, ya, boleh kita anjurkan untuk pemeriksaan hapusan dulu aja. Jadi jawaban yang tepat adalah yang gampang. Oke, sorry guys, ini ada soal bocor. Lanjut. Di sini Ambilin tasku di belakang dong. kita ketemu kasus ya. Sorry. Kita ketemu kasus pasien kita seorang perempuan. Dia usianya 33 tahun, datang ke Poliklinik KB untuk konsultasi ingin mengatur jarak kelahiran anak. Hasil pengkajian, pasien baru memiliki 1 anak yang berusia 7 bulan. Observasi tantara vital, tekanan darahnya meningkat ya. Nah, di dalam batas normal IMT 27. Apakah metode kontrasepsi yang tepat untuk pasien tersebut? Yang mana kira-kira? Silakan. Oke, di kolom chat sudah ada jawaban. Oke, baik. Mayoritas menjawab yang E. Kenapa kira-kira yang E? Kenapa tidak yang lain? Silakan. Karena kalau yang lain mengandung hormon semua, Bu, Sehingga di tanda-tanda vitalnya Oke, baik. Baik, tangkapan suara di saya agak goyang ya. Nggak apa-apa. Jawabannya benar yang E ya. Alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau IUD, intrauterine device. Jadi memang kalau kita lihat lagi di kasus, ini kan pasiennya tuh baru anak 1, usianya juga baru 7 bulan.
Jadi apa namanya, kalau misalkan dia hamil lagi pun berpotensi juga ya karena jarak anaknya terlalu dekat. Kemudian observasi tanda-tanda vital ini kita temukan tekanan darahnya meningkat ya. IMT-nya juga mengarah pada kondisi 27 kayaknya agak meningkat dari yang normal gitu ya. Nah, dari beberapa literatur penggunaan kontrasepsi kayak misalkan pil gitu ya, atau apa namanya suntik gitu kan dia kandungan hormonalnya berpotensi untuk memicu atau memperberat kondisi hipertensi kalau misalkan sudah didapatkan si ibu ada riwayat hipertensi karena kandungan hormon progesteron sintetisnya itu gitu yang memicu ya. Jadi memang kalau misalkan kasus-kasus seperti ini ada konsultasi lanjutan dan juga untuk kontrasepsi yang aman kita anjurkan untuk yang AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Dan juga kalau misalkan AKDR ini kan keuntungannya dia bisa bertahan lebih dari 5 tahun gitu ya, mengingat juga ini pasiennya anaknya juga masih usia 7 bulan jadi memang penggunaan alat kontrasepsi yang benar-benar tepat untuk mengatur jarak kelahiran itu boleh kita anjurkan yang AKDR dulu aja. Ya, jadi kalau misalkan dia sewaktu-waktu ingin apa namanya nambah anak lagi, ini kembalinya kondisi uterus atau sistem reproduksinya dalam masa suburnya juga cepat gitu dibanding kontrasepsi yang lain kayak pil atau suntik atau implan gitu ya. Jadi jawaban yang benar yang E. Lanjut kita ke soal nomor 10. Di sini kita ketemu kasus pasien kita 25 tahun, P3A0 postpartum 2 minggu yang lalu. Hasil pengkajian pasien mengatakan selama di rumah minum jamu-jamuan. Menurut budaya pasien, hal ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan postpartum dan memperlancar ASI. Bagaimana sikap perawat yang menunjukkan kepekaan terhadap budaya? Wah, gampang nih. Yang mana kira-kira nih? Kawan-kawan mungkin pernah nih dapat kasus pasien seperti ini. Oke, yang D. Oke, baik. Udah kompak banget nih jawabannya yang D ya. Benar, kita jelaskan tentang minum jamu, mengingat jamu-jamuan ini kan dia juga termasuk toga ya, tanaman obat keluarga. Jadi bisa ada beberapa bahan-bahan jamu-jamuan atau ramu-ramuan ini yang bisa dipakai untuk pemulihan organ-organ dalam. Ya contohnya kayak daun katuk dan lain-lain, atau minum jamu-jamu tertentu gitu ya untuk mempercepat proses penyembuhan masa nifas katanya gitu ya. Jadi jawabannya D. Lanjut kita ke soal nomor 11. Di sini kita ketemu kasus seorang perempuan 17 tahun datang ke poliklinik KIA diantar oleh ibunya dengan keluhan keputihan sudah 1 minggu yang lalu. Hasil pengkajian setiap selesai BAK dan BAB, area genitalia tidak dikeringkan. Tampak keluar cairan dari vagina dan daerah labia tampak berwarna merah. Perawat menjelaskan tentang kebersihan vagina. Nah, evaluasi yang diharapkan dari intervensi tersebut yang mana kira-kira? Silakan. Oke, di kolom chat sudah ada yang jawab. Ada yang D, ada yang B. Oke, baik. Kenapa yang B, kenapa yang D? Silakan. Karena dari karena dari kasus ini apa namanya perawat menjelaskan tentang kebersihan vulva, kebersihan hygiene. Kebersihan hygiene. Vagina salah, kebersihan vagina. Oke, baik, benar ya. Nah, mayoritas kayaknya jawabnya yang D ya. Oke, baik. Sekarang kita balik ke kasus. Di sini kita ketemu kasus nih pasiennya dia iritasi area genitalia. Genitalia iritasi ya, labianya berwarna merah, ada keluar cairan dari vagina. Dan kalau kita lihat juga kebiasaannya setelah selesai BAB BAK area genitalianya tidak dikeringkan. Jadi mungkin langsung pakai pakaian dalam aja. Nah, itu juga bisa berpotensi mengakibatkan kelembabannya kurang bagus ya sehingga muncullah nih keluhan seperti ini. Nah, kita sudah menjelaskan tentang kebersihan vagina. Kalau di kitab kebersihan vagina itu berarti edukasinya nih ke arah vulva hygiene ya. Jadi evaluasi yang diharapkan dari intervensi tersebut kita sesuaikan dengan intervensi apa tadi yang sudah kita berikan.
Jadi karena tadi edukasinya seputar vulva hygiene, jadi evaluasinya juga sama nih. Pasien dapat menjelaskan cara vulva hygiene yang baik. Karena kalau kita lihat nih pasiennya masih belum paham gitu ya bagaimana cara menjaga kebersihan vulvanya. Bersedia melakukan imunisasi HPV ini belum perlu dan nggak ada data gitu ya untuk kita mengangkat kenapa jawabannya yang C. Sama, kalau yang lain juga sama. Pasien mengatakan dirinya telah sehat, enggak, karena tindakan kita arahnya udah jelas ke vulva hygiene. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Di sini kita ketemu perempuan 45 tahun datang ke poliginekologi dengan keluhan keputihan yang berbau sejak 3 bulan yang lalu. Hasil pengkajian pasien perdarahan saat berhubungan seks ya, sekret vaginanya banyak berwarna kuning. Perawat menyarankan untuk melakukan deteksi awal dengan pemeriksaan pap smear. Apakah informasi penting yang harus disampaikan perawat pada kasus tersebut? Yang mana kira-kira nih kawan-kawan? Silakan. Silakan. Oke, di kolom chat ada 5 jawaban. Wah, saya telat. Oke. Oke, baik. Jawabannya benar yang A, tidak koitus selama 48 jam sebelum pemeriksaannya minimal. Jadi memang kalau untuk pemeriksaan pap smear kita anjurkan untuk tidak koitus dulu minimal 48 jam karena mengingat untuk pemeriksaan pap smear ini kan memang harus benar-benar hasilnya itu jangan bias gitu ya. Jadi kalau misalkan informasi penting yang A. Ya kalau misalkan informasi yang lain ini tentatif dia mengikuti datang kembali saat menstruasi ke-7 itu belum tepat ya. Untuk puasa juga belum dianjurkan. Yang paling penting adalah yang A. Oh ini sama soalnya kita skip. Oke, kita ke soal nomor 14. Seorang perempuan usia 26 tahun, P1A0 postpartum, dia 6 jam ya dirawat di ruang nifas dengan keluhan lemas, ada keluar darah dari jalan lahir, TTV dalam batas normal, nadi meningkat, kontraksi uterus lunak, kandung kemih penuh. Perawat segera mengosongkan kandung kemih dan melakukan masase uterus. Apakah hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut? Yang mana kira-kira? Silakan. Oke, di kolom chat ada yang jawab yang C, kontraksi uterus kuat. Oke. Udah 2 orang jawabnya yang C, lanjut. 1 orang lagi nih, sama. Kenapa kira-kira yang C? Kenapa enggak yang lain? Silakan. Karena kontraksi uterusnya lunak, Bu. Dan setelah dan kandung kemihnya penuh, setelah itu dikosongkan kandung kemih dan melakukan masase uterus. Jadi yang diharapkan supaya kontraksi uterusnya kuat. Oke, betul sekali. Gitu, Bu. Betul. Jadi memang kalau pertanyaannya itu evaluasi atau hasil yang diharapkan, ya, Anda lihat lagi di kasusnya tindakannya apa. Nah, seringkali jawabannya itu dia nggak jauh-jauh dari intervensi yang dilakukan sebelumnya apa. Kalau misalkan pertanyaannya itu mengarah ke hasil atau evaluasi yang diharapkan dari tindakan tersebut. Untuk soal nomor 14, intervensi yang kita lakukan adalah masase uterus. Untuk data kandung kemih penuh, perawat melakukan tindakan pengosongan dan lain-lain, ini tuh sebenarnya data tambahan aja. Yang paling penting adalah tindakannya ini yang masase uterus. Tujuannya adalah C, kontraksi uterusnya kuat. Merangsang agar kontraksi uterusnya adekuat kembali. Lanjut soal nomor 15. Di sini seorang perempuan usianya 27 tahun, P1A0, postpartum 1 bulan, datang ke Poli KB untuk konsultasi kontrasepsi. Hasil pengkajian,
pasien mengatakan ingin menggunakan kontrasepsi dan ingin menyusui bayinya secara eksklusif. TTV dalam batas normal, apakah kontrasepsi yang tepat pada pasien tersebut? Oke, di kolom chat sudah ada 1 orang masuk B. Oke, yang suntik 3 bulan nih. Oke, suntik 3 bulan. Kenapa kira-kira kita pakai suntikan 3 bulan? Kenapa nggak 1 bulan aja? Kalau yang 1 bulan biasanya ASI-nya mengering, Bu. Ada lagi? Kalau untuk kontrasepsi suntik 3 bulan itu tidak mengandung estrogen, Bu. Jadi nggak mengganggu ASI-nya. Oke, betul. Dua-duanya betul ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah karena kandungan hormonal di dalamnya. Jadi kalau suntikan 3 bulan itu dia lebih tepat digunakan kalau misalkan pasien kita masih ingin menyusui bayinya secara eksklusif. Karena kandungan estrogen itu juga berpotensi mengganggu produksi ASI ya. Jadi kita anjurkan pakainya yang suntik 3 bulan aja kalau mau yang KB suntik. Lanjut. Seorang perempuan usia 28 tahun, G1 penol A0, hamil 32 minggu, datang ke Poliklinik KIA untuk kontrol kehamilan. Hasil pemeriksaan Leopold, TFU 28 cm, teraba datar memanjang di bagian kiri abdomen dan bagian-bagian kecil di sebelah kanan abdomen pasien ya. Bagian terendah teraba keras, bulat melenting, bisa digoyangkan, DJJ 150 kali per menit. Di manakah tempat yang tepat mendengarkan DJJ pada kasus tersebut? Di mana kira-kira? Masih ingat nggak? Leopold 1, 2, 3, 4. Oke, ada yang jawab yang C. Ada jawab yang C. Mbak Ati jawabannya yang C. Kenapa kira-kira yang C, Mbak Ati? Karena dilihat dari usia kehamilannya sudah 32 minggu. Terus hasil pemeriksaan Leopoldnya sudah 28 cm. Teraba datar memanjangnya di sebelah kiri abdomen, Bu. Otomatis bagian yang dan bagian kanannya bagian terkecil itu tangan kaki biasanya, Bu. Jadi cara pemeriksaannya di abdomen sebelah kiri, biasanya di sebelah bagian Oke, baik. Terima kasih. apa yang teraba, Bu, dan di bawah pusat. Baik. Jawabannya benar yang C ya, abdomen kiri bawah pusat. Mungkin kawan-kawan ingat lagi untuk Leopold 1, 2, 3, 4, ini memang idealnya dilakukan. Sebenarnya kalau untuk Leopold 1, 2 itu bisa kita lakukan pada usia kehamilan trimester awal atau trimester kedua gitu ya. Tapi kalau misalkan udah kita pengen Leopold yang lengkap gitu ya 1, 2, 3, 4 itu memang idealnya kita lakukan kalau misalkan usia kandungan itu udah masuk trimester 3. Artinya bagian-bagian tubuh janin ini udah jelas bentukannya gitu. Pada kasus kita di sini Leopold 1-nya TFU 28 ya. 28 cm, Leopold 2-nya itu teraba datar memanjang di bagian kiri abdomen, artinya punggung janin ada di kiri perut ibu. Bagian kecil sebelah kanan. Bagian terendah teraba keras bulat melenting. Teraba bulat keras melenting ini kepala ya, bisa digoyangkan, artinya kepalanya masih belum masuk PAP. DJJ 150 kali per menit. Nah, tempat yang tepat mendengarkan DJJ adalah kalau misalkan usia kehamilan udah 32 minggu ya, dan posisi janinnya normal, itu udah kepala di bawah, bokong di atas, punggung bisa kiri kanan perut ibu. Nah, biasanya kalau begini akan lebih gampang untuk menentukan di mana area punktum maksimum. Jadi kita cari area punggung atas dari si janin. Nah, karena punggung ini berdekatan dengan area kepala dan kepala letaknya di bawah, punggungnya di sebelah kiri perut ibu, otomatis kita lakukan peletakan Dopplernya di abdomen kiri bawah pusat. Gampang. Lanjut soal nomor 17. Seorang perempuan 21 tahun, G1 penol A0, hamil 29 minggu, datang ke Poli KIA dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir. Hasil pengkajian, pasien mengatakan seminggu yang lalu terjadi flek darah dan sekarang keluar lebih banyak.
Hasil pemeriksaan TFU 28 cm, punggung kiri presentasi kepala, belum masuk PAP, DJJ 140 kali per menit. Hasil USG ini plasenta previa lateral. Tindakan yang tepat pada kasus kita kira-kira yang mana? Oke, di kolom chat Mbak Ati jawabannya yang A. Oke, rata-rata yang A. Kenapa kira-kira yang A? Karena usia Mm-mm. kehamilannya masih 28 minggu, Bu. Jadi kalau dilakukan kayak operasi atau persiapan persalinan atau transfusi dan observasi kemajuan belum bisa gitu, Bu. Jadi harus bed rest dulu. Oke, baik. Yang lain ada jawaban yang sama atau berbeda? Silakan. Satu orang lagi deh, silakan. Ada? Oke. Tadi yang sudah disampaikan kawannya juga bisa dijadikan salah satu pertimbangan gitu ya, kenapa kita anjurkan untuk bed rest pada pasien kita. Nah, yang paling penting nih, kawan-kawan lihat hasil USG-nya ya. Dia ngeflek darah ya seminggu yang lalu, kemudian sekarang keluarnya lebih banyak. Hasil USG ini mengatakan atau mengindikasikan pasien ini dengan kondisi plasenta previa lateral. Yang tidak kalah pentingnya kawan-kawan juga ingat, untuk kasus-kasus plasenta previa ini seringkali memang disertai dengan adanya flek darah per vaginam gitu. Jadi tindakan yang tepat dilakukan pada pasien kita adalah bed rest ya. Entah itu plasenta previa lateral atau bahkan kalau yang total apalagi gitu ya. Risiko perdarahannya itu lebih besar. Dan untuk kasus-kasus seperti ini, tindakan utama yang harus tindakan mandiri yang utama kita lakukan adalah anjurkan pasien untuk bed rest. Bed rest dulu aja karena pergerakan yang sedikit untuk kasus-kasus seperti ini memicu terjadinya perdarahan lebih banyak gitu. Kemudian untuk kasus-kasus persalinan, kalau misalkan dia dengan plasenta previa ini seringkali tidak dianjurkan untuk persalinan per vaginam. Dianjurkannya seringkali untuk SC aja gitu. Jadi jawabannya yang A, gampang. Lanjut soal nomor 18. Di sini seorang perempuan 30 tahun dirawat di ruang bersalin, baru saja melahirkan ya. Saat ini sedang dilakukan pelepasan plasenta terkendali. 5 menit kemudian plasenta lahir dan penolong melakukan masase pada uterus. Apakah hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut? Gampang. Yang mana nih kawan-kawan? Oke, di kolom chat Mbak Putri jawabnya yang A. Siapa lagi nih? Oke, rata-rata yang A. Seperti yang tadi sudah saya jelasin, kalau misalkan pertanyaannya itu hasil yang diharapkan atau evaluasi dari tindakan, kita lihat lagi tindakan sebelumnya apa. Ya, kalau misalkan tindakannya masase uterus sudah pasti rasionalnya kita lakukan masase uterus adalah agar kontraksi uterusnya kuat. Jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 19. Seorang perempuan 28 tahun, P1A0, postpartum 4 jam, dirawat di ruang postpartum dengan keluhan lemah dan 2 kali ganti pembalut karena penuh darah. TTV masih dalam batas normal, kontraksi uterus lunak, kandung kemih penuh. Perawat segera mengosongkan kandung kemih. Hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut adalah yang mana kira-kira? Silakan. Kolom chat udah ada belum? Oh, belum ada. Oke. Untuk kasus seperti ini ya, kalau dia postpartum 4 jam, itu kan harapannya kontraksi uterusnya bagus. Ya, jadi kalau misalkan kondisi bladernya kadang penuh atau full atau terisi gitu ya, bisa juga menyebabkan kontraksi uterusnya jadi jelek.
Nah, kalau misalkan tindakan kita nih segera mengosongkan kandung kemih, maka hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut adalah yang B, kontraksi uterusnya kuat. Ya, karena kontraksi uterusnya lunak bisa diakibatkan karena bladernya penuh. Tindakan kita udah mengosongkan bladernya, ya, jadi hasil yang diharapkan adalah kontraksi uterusnya kuat. Oke. Ini kayaknya soal terakhir ya di slide. Seorang perempuan 51 tahun datang ke poli dengan keluhan nyeri. Setiap kali koitus, hasil pengkajian pasien mengatakan nyeri ini telah berlangsung selama setahun terakhir dan 2 tahun tidak haid lagi. Tekanan darahnya meningkat ya. Frekuensi napas 20 kali per menit. Intervensi yang tepat pada pasien tersebut yang mana? Silakan. Oke, Mbak Putri jawabnya yang E. Mbak Lia jawabannya yang D. Masih ada yang E, oke. Oke, mayoritas jawabnya oke, baik. Sekarang saya langsung jawab aja ya. Untuk kasus nomor 20, ini keluhan utamanya adalah dispareunia yang nyeri pada saat koitus. Nah, kondisi ini memang rentan terjadi pada pasien-pasien dengan riwayat atau kondisi menopause. Ya, di mana yang tadi tuh yang saya bilang di awal-awal, kondisi penurunan hormon, kemudian lubrikasi juga berkurang, itu mengakibatkan munculnya rasa nyeri pada saat koitus. Nah, intervensi yang tepat pada pasien tersebut ini kita sesuaikan dengan keluhannya. Kalau misalkan data-data tidak haid, kemudian nyeri udah berlangsung, kemudian TTV dan lain sebagainya, ini sebagai data tambahan, kita fokus pada keluhan nyerinya aja. Intervensi yang tepat pada pasien tersebut adalah yang kita sarankan pasien menggunakan jeli pada saat koitus. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, penggunaan jeli juga membantu atau menggantikan fungsi dari lubrikan di area genitalia. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu yang mau tanya yang masalah tadi jam itu hitungannya gimana ya Bu, yang soal tadi nomor 1? Oke, baik, kita tampung dulu masalah nomor 1 ya. Ini kita sampai jam berapa? Setengah jam lagi ya kita ya? Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Selain Mbak Syifa, cukup? Oke, Mbak Syifa, jadi memang di beberapa literatur itu mengatakan idealnya untuk pemeriksaan dalam itu yang normal dilakukan per 4 jam. Jadi kalau misalkan tadi kan di soal kita pasiennya masuk ruang VK itu jam 4 sore. Jam 5 kita lakukan pengkajian. Artinya pengkajian ini tadi hasil pengkajiannya juga ada tuh lengkap dikatakan pembukaannya 5 cm. Artinya kita sudah lakukan pemeriksaan dalam di jam 5 sore. Nah, kemudian 4 jam kemudian nih pasien kita tidak ada komplikasi, tidak ada kondisi-kondisi yang sekiranya memerlukan untuk pemeriksaan dalam lebih sering, maka kita anjurkan melakukan pemeriksaan dalam yang idealnya aja dilakukan per 4 jam. Jadi dari jam 5 itu kita hitung 4 jam maju, jadi ke pukul 21 atau pukul 9 malam baru kita lakukan VT lagi gitu. Itu untuk soal nomor 1. Oke, kawan-kawan ada lagi pertanyaan? Atau kita mau lanjut bahas soal lagi nih? Kita masih ada waktu kayaknya 90 menit ya kita ya. Masih ada waktu 30 menit. Gimana, mau diskusi aja atau mau bahas soal? Silakan. Gimana kawan-kawan? Mau lanjut bahas soal lagi? Atau mau diskusi? Ibu, Ya. pertanyaan yang paling terakhir itu, kalau Oh. penggunaan jeli setiap kali hubungan, apa tidak ada efek samping